Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pertemuan yang ke-11, yang dimana kita kali ini akan masuk kepada bab baru, bab terakhir, yaitu bab kelima tentang toleransi sebagai pemersatu bangsa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kalian pelajari dapat menjadi berkah dan dapat kalian pahami. Amin ya alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan apa yang kalian pelajari, dengan doa, insyaallah kita akan menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Persepsi toleransi beragama harus bercermin pada tindakan-tindakan atau perbuatan yang menunjukkan siswa saling menghargai, menghormati, tolong-menolong, mengasihi, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya menghormati agama dan iman orang lain, menghormati ibadah yang dijalankan oleh orang lain, tidak merusak tempat ibadah, tidak menghina ajaran agama orang lain, tidak mengucilkan teman-teman yang berbeda agama, serta memberi kesempatan kepada pemeluk agama menjalankan ibadahnya. Di samping itu, maka sikap toleransi beragama akan mampu melayani dan menjalankan misi keagamaan dengan baik sehingga terciptanya suasana rukun dalam interaksi sosial siswa. Toleransi yang akan kita bahas di sini ada dua materi ya, dengan dua ayat yang berbeda, karena ini berorientasi kepada Al-Quran dan hadis, yaitu lebih kepada Al-Qurannya. Jadi ada dua surah nanti yang akan kita bahas, Al-Quran tentang pentingnya perilaku toleransi dan Quran tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Oke, kita masuk pada yang pertama, pentingnya perilaku toleransi. Yang akan kita bahas adalah surah Yunus ayat 40 sampai 41 tentang perintah bersikap bertoleransi. Mari dengarkan pembacaan surah Yunus ayat 40 sampai 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. Artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan jika mereka mendustakan kamu. Maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41. Di dalam ayat ini wa minhum may yu'minu wa minhum man la yu'min. Jadi Allah bercerita bahwa di dunia ini Allah memang menciptakan adanya orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, ada pula orang-orang yang tidak beriman pada Al-Quran. Ini adalah memang takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ada orang yang beriman, ada yang taat kepada Allah, ada yang tidak beriman ya. Ada yang beriman dengan Al-Quran, dan tentunya ada yang tidak beriman kepada Al-Quran. Ini sudah diceritakan dalam surah Yunus ayat 40 sampai 41. Di akhir ayat kita dengarkan, yaitu faqul li amali walakum amalukum. Maka bagiku pekerjaanku, amali itu artinya pekerjaan, bisa juga berarti amal. Bagiku amalku, pekerjaanku, dan bagimu pekerjaanmu atau amalmu. Aku, kamu. Maka kita mengerjakan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Mereka, yaitu orang-orang yang berbeda agama, mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Li amali walakum amalukum. Ya, tidak ada kaitan antara misalnya saya berbuat amal kebaikan ya, kemudian yang berbeda agama tidak mengerjakan. Tidak ada kaitannya antara amal kamu dengan amal orang lain, karena dalam ayat ini bercerita li amali walakum amalukum.
Bagiku amalku, bagimu agamamu. Masing-masing setiap individu akan dinilai. Nah, di sini ada terjemahan perkataan. Dari sini ya, wa minhum, dan di antara mereka may yu'minu, ada orang-orang yang beriman. Bihi, kepadanya Al-Qur'an. Wa minhum, dan di antara mereka man la yu'min, ada orang-orang yang tidak beriman. Bihi, kepada Al-Qur'an. Rabbuka, dan kepada Tuhanmu. A'malu, a'lam, lebih, sungguhnya Allah lebih mengetahui, bil mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa in kadzabuka, jika mereka mendustakan kamu, faqul li amali, maka katakanlah bagiku pekerjaanku. Antum bari'una, kamu berlepas diri, mimma a'mal, terhadap apa yang aku kerjakan. Wa ana bari'un, dan aku pun berlepas diri, mimma ta'malun, terhadap apa yang kamu kerjakan. Mengenai hukum bacaan dalam surah Yunus ayat 40 sampai 41, silakan kalian baca sekilas ya. Ada izhar, ada idgham mimi, ada idgham guna, dan idgham bila guna. Mengenai penjelasannya bisa kalian pahami pada pembelajaran khusus, yaitu pelajaran PTA. Ada mat arid sukun, ada ikhfa, ada idgham mutajanisain, ada mat asli atau mat tabi, ada mat wajib muttasil, dan ada mat arid lisukun. Kemudian kita langsung saja kepada kandungan surah Yunus ayat 40 sampai 41. Surah Yunus terdiri dari atas 109 ayat. Surah Yunus termasuk golongan surah Makkiyah atau surah yang turun di kota Mekah. Kecuali ayat 40, 94 dan 95 ini diturunkan pada saat Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Dinamai Yunus karena dalam surah ini banyak memuat kisah tentang Nabi Yunus dan para pengikutnya. Surah Yunus ayat 4 sampai 41 menjelaskan bahwa umat manusia terbagi menjadi dua dalam menerima Al-Quran. Pertama, golongan yang benar-benar mempercayai dengan i'tikad baik terhadap Al-Quran. Dalam golongan orang yang beriman kepada Allah, terhadap pula orang yang hanya beriman secara lahir, sedangkan hati atau batinnya belum beriman. Yang kedua, golongan yang tidak beriman pada Al-Quran, keadaan umat Nabi Muhammad SAW ini juga terjadi ketika wahyu turun di Mekah. Ada golongan yang beriman dan ada yang tidak beriman atau bertahan dengan agama nenek moyang mereka. Setelah Islam tersebar luas, kedua golongan penerima Al-Quran ini tetap bertahan. Di antara mereka ada yang dengan sepenuh hati menerima Al-Quran, sebagian lagi ada yang menerima Al-Quran hanya karena keturunan. Dalam lanjutan ayat Allah menjelaskan bahwa Dia lebih mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang menerima Al-Quran hanya di bibir atau karena keturunan, suatu saat akan mengetahui akibat perbuatannya. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman kepada Al-Quran. Allah juga mengetahui orang-orang yang hanya beriman di bibir saja. Bagi mereka yang berbuat aniaya, menzalimi diri sendiri, membuat kerusakan, dan berbagai tindakan yang bertentangan dengan syariat Al-Quran, akan mengetahui akibat perbuatannya. Mereka akan menerima balasan yang sesuai dari Zat yang Maha Mengetahui. Jadi di dalam ayat ini, di awal surah dijelaskan bahwa di kehidupan saat Mekah, ya, itu ada beberapa golongan ya. Ada orang yang sudah beriman kepada Al-Quran, menerima dengan senang hati adanya Al-Quran, ada yang tidak beriman. Tapi ada juga orang yang menerima tapi karena keturunan. Karena sebelum adanya ajaran Nabi Muhammad juga ada ajaran Nabi Ibrahim, yang dimana itu juga mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengikuti keturunan, dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Tapi ada juga yang mengikuti nenek moyang. Nenek moyang dimaksud adalah ajaran menyembah berhala. Nah, jadi ada juga orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, malah dia menentang Al-Quran dan malah dia menyembah kepada patung-patung berhala. Kalau seandainya orang itu beriman hanya di bibir saja, tetapi itu akan tetap terlihat oleh Allah, ya. Kalau kelakuannya, kegiatannya berlawanan dengan Al-Quran, itu tetap akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di bibirnya dia berkata beriman. Jadi janganlah kita berlaku seperti orang yang di bibir saja beriman, malah berlaku seperti Abu Jahal atau Abu Lahab, ya. Orang-orang yang memilih beriman atau tidak beriman pada Al-Quran akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya.
Jika manusia memilih tidak beriman pada Al-Quran, mereka akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Orang-orang yang tidak beriman kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai utusan Allah akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Tiap-tiap manusia bertanggung jawab terhadap amal perbuatan atau pilihannya. Tidak ada satu orang pun yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan atau pilihan orang lain. Pilihan beriman atau tidak beriman memiliki akibat yang berbeda. Pilihan tidak beriman akan mendapatkan balasan yang sesuai. Begitu juga pilihan beriman yang berpegang teguh terhadap Al-Quran tentu akan memperoleh balasan yang sesuai. Tidak mungkin kebaikan akan mendapat balasan yang buruk darinya. Kebaikan akan mendapatkan balasan yang baik, sedangkan pilihan tidak beriman dan tetap dalam kekafiran tentu akan mendapat balasan yang buruk. Jadi orang yang satu dengan orang yang lainnya itu tidak memiliki hubungan dalam, kalau misalnya teman kita berdosa, kita ikut-ikutan juga mendapatkan siksa, tidak. Karena penghakiman di hari kiamat itu akurat satu orang, ya, satu orang. Jadi saat kita beriman, beribadah, memutuskan satu agama atau keyakinan, maka setiap orang dengan yang lainnya berbeda. Antum bari'una bima a'mal, ya, bagi kamu bagi amalmu, bagiku amalku. Nah, sedangkan seorang yang tidak beriman tidak akan bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman juga tidak bertanggung jawab terhadap pilihan orang-orang yang beriman. Maksudnya beriman kepada Al-Quran. Orang yang tidak beriman tadi dia bisa saja beriman kepada hal selain daripada Al-Quran. Tadi dia percaya kepada Weda atau percaya kepada Alkitab dan lain-lain. Yang jelas dalam ajaran kita, orang kita tidak akan mendapatkan, tidak bertanggung jawab terhadap pilihan orang-orang yang berbeda dengan kita. Tiap-tiap manusia akan bertanggung jawab terhadap perbuatan masing-masing. Tidak ada dosa limpahan dari orang lain. Pahala orang-orang yang mengerjakan kebaikan dan beriman tidak ada sangkut pautnya dengan orang yang tidak beriman. Dosa yang diperoleh oleh orang yang tidak beriman juga tidak ada sangkut pautnya dengan orang yang beriman. Orang yang tidak beriman akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang beriman juga akan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Sikap yang ditujukan terhadap setiap pilihan adalah menghormati dan menghargai pilihan tersebut. Orang beriman menghormati dan menghargai pilihan orang yang tidak beriman, dengan keyakinan bahwa pilihan tersebut salah dan akan mendapatkan balasan yang sesuai di akhirat kelak. Orang yang tidak beriman juga menghormati dan menghargai pilihan saudaranya untuk beriman. Mereka tidak boleh mengganggu amal atau ibadah yang dilaksanakan orang-orang yang beriman. Singkatnya, surah Yunus ayat 40 sampai ke 41 memerintahkan untuk bersikap toleransi. Toleransi secara bahasa berarti bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendirian. Adapun menurut istilah toleransi yakni batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Toleransi harus diterapkan oleh setiap manusia, terutama di Indonesia merupakan negara yang majemuk, di mana di dalamnya terdapat perbedaan suku, bangsa, warna kulit, bahasa, keyakinan, keagamaan. Dengan bersikap toleransi, maka perbedaan tersebut tidaklah menjadi halangan untuk hidup berdampingan satu sama lain, sehingga persatuan dan kesatuan dapat terwujud. Jadi pada kesimpulannya, pada paragraf yang terakhir ini, di Indonesia ini memiliki tempat daerah yang sangat luas. Ada yang orang Kalimantan, ada orang Jawa, ada orang Papua, ya, dan ada orang Sumatera. Dan dari perbedaan daerah tadi tentu akan memiliki perbedaan kulit, ras, dan tentu agamanya juga berbeda-beda. Di Indonesia ada agama Islam, banyak, salah satunya di Kalimantan Selatan, ya. Tapi ada juga orang Keharingan, ya, atau orang-orang yang beragama Kristen. Itu banyak di samping tetangga kita, yaitu di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur. Dan di Jawa lebih bermacam-macam lagi agamanya, ya, sehingga toleransi sangat diperlukan dalam menjalankan sebuah negara ini. Ya, dimana kalau kita hidup rukun berdampingan dengan agama lain tanpa mengganggu agama mereka, dan mereka juga tentu akan menghargai kita dan tidak akan mengganggu agama kita. Antum bari'una mimma ta'mal. Mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pilih dan tentukan.
Biarkanlah masalah perubahan hidayah, mendapatkan hidayah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah saja mendakwahkan pamannya untuk berdakwah berkali-kali, tapi kata Rasulullah, tetap hidayah itu ada di tangan Allah, ya. Hidayah itu tetap ada di tangan Allah. Yang memberikan hidayah itu Allah, bukanlah kita. Kita cuma disunahkan untuk berdakwah, tetapi jangan berharap bahwa akan mendapatkan hidayah itu pasti akan didapatkan setelah kita berdakwah. Karena bahkan hidayah itu kadang mendapatkan saat suatu hal yang tidak menentu, ya. Kita menjalankan sunnahnya itu berdakwah, tetapi soal mendapatkan hidayah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah materi kita pada kali ini tentang toleransi. Silakan kalian kerjakan tugas di samping ini, kalian tulis di buku tulis dan nanti dipoto dan kumpul pada form pada di deskripsi pada video ini. Jangan lupa komen nama, kelas, dan sebut kata hadir untuk menandakan kalian hadir pada pembelajaran ini. Itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.